Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia dari SDN Sipanjang, Kecamatan Tanara. Saya Habibah dari SDN Ceruk 2 Tanara. Saya Fitria dari SDN Kesabilan, Kecamatan Pontang. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Bibah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Bibah nih. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan kedua nih Bu ya, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Demikian dulu ya Bu. Observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Sama-sama Bu Bibah. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Bibah, saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Bu Bibah? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, tadi kan Ibu mengatakan kepada saya ada yang ingin diceritakan. Boleh tahu Bu, mau cerita apa pada saya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bibah. Baik, karena waktu kita tidak banyak ya Bu, paling sekitar 15 menit ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi langsung saja ya Bu, apa yang ingin Ibu Fitri ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya ini kan ngajar di kelas 6. Kemudian kan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Dan saat ini perkembangan teknologi sangat membantu sekali untuk pembelajaran di kelas. Tapi masalahnya saya tidak begitu bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran Bu. Itu yang sangat saya cemaskan Bu. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu, ya Ibu belum mahir dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Padahal sesuai dengan filosofi KHD, pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu. Di mana sekarang ini zaman teknologi sedang berkembang, jadi Ibu khawatir
tidak bisa menghadirkan pembelajaran menggunakan teknologi untuk siswa-siswa Ibu ya? Iya Bu, betul seperti itu Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Fitri harapkan? Dari percakapan hari ini saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya supaya saya bisa mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran saya Bu. Biar saya tidak ketinggalan zaman dan bisa menyesuaikan dengan zamannya siswa-siswa saya. Oke, jadi yang Bu Fitri harapkan ini adanya perubahan pada kemampuan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Fitri lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam kemampuan saya menggunakan teknologi, Bu. Terus juga saya ingin mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran saya. Oke, dari yang Ibu Fitri sampaikan tadi, Ibu ingin mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Betul, Bu. Bisa dikatakan kondisi seperti itu kondisi ideal ya, Bu? Iya, betul, Bu. Bisa dikatakan kondisi tersebut levelnya 10 ya? Iya. Kalau kondisi yang sekarang menurut Ibu Fitri, Ibu ada di level berapa ya, Bu? Sepertinya untuk yang sekarang ini saya masih berada di level 5, Bu. Karena saya sebenarnya juga sudah mengenal beberapa aplikasi pembelajaran, namun belum begitu mahir menggunakannya. Sehingga untuk level yang lebih tinggi itu masih sangat sulit, Bu. Oke, kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa nih, Bu? Agar perubahan itu bisa terlihat. Mungkin bisa saya tingkatkan ke level 7 kali ya Bu ya. Soalnya kalau untuk mencapai level 10 itu sepertinya saya belum mampu Bu. Karena saya emang belum begitu mahir menggunakan teknologi sih Bu dalam pembelajaran. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu? Iya betul Bu. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu Fitri lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya juga masih memikirkannya ya Bu. Saya masih memikirkan rencana apa yang mau saya ambil, tindakan apa yang bisa saya buat. Tapi mungkin dengan mengikuti mentoring, pelatihan-pelatihan, atau ikut CGP barangkali bisa ya Bu untuk menambah teknologi saya. Oke, jadi Ibu ingin mengikuti mentoring, Betul Bu. pelatihan dan program CGP ya, Bu? Iya. Nah, kira-kira ada tidak usaha atau strategi yang pernah Ibu terapkan untuk meningkatkan kemampuan Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Saya sudah pernah mengikuti webinar-webinar. Terus juga saya sudah mengenal beberapa aplikasi ya Bu, yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran. Tapi saya belum begitu cakap sih Bu untuk menerapkannya dalam pembelajaran karena saya belum begitu maksimal menguasai teknologi-teknologi tersebut Bu. Mungkin, oke. Jadi Ibu pernah mengikuti webinar Betul Bu. dan sudah mengenal beberapa aksi. Hanya saja belum maksimal ya, Bu? Iya betul Bu. Baik, kalau begitu apa yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan hal tersebut, Bu? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan atau melaksanakan mentoring Bu, mengadakan pelatihan-pelatihan atau mengikuti program CGP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan saya di dalam saya mengajar gitu Bu. Artinya pembelajaran itu harus ada teknologinya gitu. Oke, jadi Bu Fitri akan mengadakan mentoring atau Betul, Bu. melaksanakan pelatihan atau mengikuti program CGP ya, Bu? Iya betul. Nah, menurut Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu apa? Kalau menurut saya sih Bu ya, untuk saat-saat ini yang lebih nyaman sih mungkin saya akan melaksanakan mentoring Bu. Saya akan melaksanakan mentoring karena
mentoring itu lebih mudah dilaksanakan dalam waktu dekat-dekat ini. Kalau kayak pelatihan gitu kan membutuhkan peserta, membutuhkan narasumber, Iya. membutuhkan biaya juga. Sedangkan kan CGP tuh, kalau CGP Bu ya, waktunya kan cukup lama gitu tuh Bu. Jadi menurut saya yang paling efisien saat-saat ini sih mengadakan mentoring Bu. Oh, baik. Jadi kegiatan mentoring ya Bu. Iya betul. Kira-kira dalam pelaksanaannya Bu Fitri membutuhkan bantuankah dari siapa misalnya? Ada sih Bu, mungkin saya akan membutuhkan bantuan Ibu Siva tuh Bu, guru kelas 6. Dia sih kayaknya sudah menguasai gitu Bu teknologi, alhamdulillah kalau Bu Siva sih Bu. Oke, berarti Bu Fitri akan melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu Iya betul Bu. dengan rekan sejawat. Iya. Kira-kira kapan itu Bu mau dilaksanakannya? Insya Allah secepatnya sih Bu, kalau bisa sih minggu depan sih Bu. Saya akan coba koordinasi dulu sih Bu dengan kepala sekolah saya. Setelah itu saya akan coba meminta bantuan dengan teman saya Bu Sipa yang mahir dalam bidang teknologi untuk mendampingi saya, untuk mementoring saya. Karena Bu Sipa itu dalam pemanfaatan teknologinya sudah bagus Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Bu Fitri ini rencananya. Jadi minggu depan Ibu akan mencoba meminta teman Ibu yang sudah mahir teknologi untuk mementori Ibu. Iya betul. Baik, dari percakapan kali ini apa sih yang Ibu Fitri dapatkan? Oke Bu, dari percakapan kali ini saya jadi mendapatkan gambaran ya Bu, dapat gambaran bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya, meningkatkan kemampuan saya untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Saya bisa apa sih tadi tuh Bu, mentoring, minta bantuan ke Bu Sipa yang sudah lebih tahu dulu lah ilmu teknologi gitu sih Bu. Oke, jadi Bu Fitri sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana cara agar kemampuan Ibu dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan akan dilaksanakan minggu depan. Siap Bu. Oke, sepertinya percakapan kita sudahi sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu. Iya siap Bu, saya akan cerita lagi nih Bu ya hasilnya kalau rencana saya yang tadi saya rencanakan sudah terlaksana. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Nuhun Bu, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu tadi sudah melakukan percakapan kucing ya dengan Bu Fitri. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kucing ini yang sudah saya lakukan adalah melakukan kucing dengan alur theta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali kucing untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Oh gitu Bu ya. Menurut saya sebagai observer, kucing antara Bu Bibah dan Bu Fitri sudah berjalan dengan baik Bu. Prosesnya juga sudah sesuai. Bu Bibah juga sudah berusaha sehingga Bu Fitri dapat menemukan solusi-solusi. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing yang baru saja dilakukan. Kompetensi yang yaitu memahami proses alur theta sehingga saya dapat
Oke Bu. Demikian kegiatan observasi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan. Benar kan? Dan tadi potong ya. Oke Bu, demikian kegiatan observasi kali ini.